Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Topik yang ingin saya bawakan kali ini adalah nilai karma. Kalau kalian adalah penikmat Overlord hanya dari anime, saya yakin kalian bakalan asing mendengar istilah ini, karena nilai karma hanya diperlihatkan melalui karakter sheet yang ada di light novel. Awalnya saya pun juga tidak begitu peduli dengan nilai karma, tapi ketika melihat karakter sheet yang ada, membuat saya menyadari kalau nilai karma adalah sesuatu yang sangat esensial untuk memahami sifat setiap karakter di Overlord. Nilai karma punya fungsi yang berbeda ketika berada di Yggdrasil dan di New World. Ketika masih berupa game Yggdrasil, nilai karma bisa dibilang merupakan bagian dari stat setiap player yang nantinya akan mempengaruhi mekanik atau cara mereka bermain. Karena akan ada skill yang membutuhkan nilai karma negatif tinggi agar bisa menghasilkan damage yang besar, dan ada skill yang tidak berpengaruh kepada mereka yang punya nilai karma positif. Akan ada pula skill atau item yang hanya bisa dipakai jika memenuhi persyaratan nilai karma tertentu. Contohnya gini, di volume 10 chapter 5, Ainz menjelaskan sebuah sihir tier 10 bernama Uriel, yaitu sihir yang bisa dipelajari oleh semua Magicaster, namun jika Magicaster itu ingin menghasilkan damage yang besar menggunakan Uriel, dia haruslah mempunyai nilai karma positif yang tinggi. Jadi, makin rendah nilai karma suatu karakter, maka makin rendah pula damage yang dihasilkan dari sihir itu. Bahkan Ainz mengatakan, jika seorang Magicaster dengan nilai karma serendah dia, maka damage yang dihasilkan dari sihir tier 10 Uriel akan lebih lemah dari sihir tier 1. Ini menandakan kalau dalam Yggdrasil, ada sihir yang cocok dengan karakter yang mempunyai nilai karma positif, dan ada sihir yang cocok untuk mereka yang punya nilai karma negatif. Sehingga nilai karma sangat mempengaruhi damage dari suatu skill yang digunakan. Contoh berikutnya ada di Overlord bonus volume, yaitu saat staff Ainz Olgon menyerang Elder Coven Dragonlord menggunakan Shining Blast. Di sini Ainz menjelaskan kalau efek dari Shining Blast adalah mampu memberikan damage dalam area luas yang akan memberikan damage tambahan kepada evil creature dan undead, dan akan semakin menyakitkan jika musuh yang diserang memiliki nilai karma yang rendah. Ainz juga menjelaskan kalau nilai karma mempunyai pengaruh besar terhadap damage dari sihir itu. Contohnya adalah Dark Yang yang memiliki nilai karma 0. Meskipun dia dianggap sebagai evil creature, tapi karena nilai karmanya yang 0 menyebabkan damage yang dia terima dari Shining Blast tidak begitu menyakitkan. Ini menandakan kalau nilai karma juga menentukan besar kecilnya damage yang diterima oleh suatu karakter. Intinya, kalau kita menggunakan skill yang membutuhkan nilai karma negatif, maka damage yang diterima oleh player dengan karma positif akan menyakitkan. Sebaliknya juga begitu. Kalau skill yang membutuhkan nilai karma positif, maka player dengan karma negatif akan menerima damage lebih besar ketika terkena serangan dari sihir itu. Namun, serangan dengan karma negatif tidak akan begitu menyakitkan jika ditargetkan kepada player yang punya karma negatif juga. Dan begitu pula sebaliknya, untuk karma positif tidak akan begitu menyakitkan kepada mereka yang punya karma positif juga. Selain karma negatif dan positif, ada juga karma netral, yaitu sebutan untuk mereka yang memiliki nilai karma 0. Untuk kasus mereka yang mempunyai karma netral, mereka bisa terkena damage dari serangan dengan karma negatif ataupun positif. Hanya saja, dia tidak akan menerima damage yang terlalu besar dibandingkan dengan mereka yang mempunyai nilai karma negatif atau positif. Selain menentukan damage, karma juga berpengaruh kepada sihir pemanggilan. Seperti yang dijelaskan di volume 10 chapter 1, kalau ada beberapa kelas yang tidak bisa memanggil monster semau dia, dikarenakan nilai karma yang terlalu berbeda. Tapi sebagai gantinya, monster yang mereka panggil akan semakin kuat jika nilai karma monster yang dia panggil semakin mendekati nilai karma pemanggilnya. Namun, ada juga tipe kelas yang bisa memanggil monster semau dirinya tanpa memperdulikan nilai karma. Contohnya seperti Ainz yang bisa memanggil Angel, padahal Angel memiliki nilai karma positif yang sangat tinggi. Lalu, apakah nilai karma bisa diubah? Jawabannya bisa. Di light novel Overlord Blu-ray Special 6, kita diberitahu kalau buku-buku Chagama mempunyai skill bernama Sacrifice untuk memanipulasi karma musuh. Selain sihir, ada beberapa item yang membutuhkan persyaratan khusus dengan nilai karma tertentu untuk bisa digunakan. Contohnya adalah item bernama Nameless Spellbook, yaitu sebuah world class item peninggalan 8 Raja Serakah yang tersimpan di kastil terbang Erienteu. Dikatakan kalau item itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang mempunyai rasa keadilan atau nilai karma yang tinggi. Dan juga world class item The 20 bernama Ahura Mazda yang mempunyai efek dapat menyebarkan karma negatif ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang nilai karma ketika mereka masih berada di dalam game Yggdrasil. Sekarang kita berpindah ke sistem karma ketika Ainz berada di New World.
Kalau di dalam New World, sistem karma berubah nama menjadi Sense of Justice atau rasa keadilan. Jadi, kalau kalian baca di novel dan ketemu kata-kata berdasarkan rasa keadilan, maka kemungkinan besar yang dimaksud itu adalah nilai karma. Untuk mekanik yang berhubungan dengan nilai karma di Yggdrasil masih berlaku juga ketika Ainz tiba di New World. Hanya saja, nilai karma kini mempunyai efek baru, yaitu menentukan kepribadian suatu karakter kecuali player seperti Ainz. Berbeda dengan player yang sudah mempunyai kepribadian sejak awal, kepribadian dari NPC ditentukan dari deskripsi dan nilai karma mereka, sehingga kita bisa menggunakan nilai karma sebagai patokan untuk tahu seberapa jahat atau baiknya mereka. Tapi, karena Ainz adalah player yang sudah memiliki kepribadian, maka besar kecilnya nilai karma sama sekali tidak bisa menjadi patokan sifat Ainz yang sesungguhnya. Hal ini bisa kita lihat dari tingkah laku Ainz yang terkadang jahat dan terkadang juga baik, padahal kalau dilihat dari nilai karmanya yang sangat rendah, maka harusnya dia menjadi karakter yang sangat-sangat jahat. Meskipun begitu, nilai karma sepertinya mempunyai peran untuk perlahan-lahan mengikis sifat kemanusiaan Ainz, seperti saat dia mengeksekusi para worker ataupun membunuh hampir 200.000 tentara pada saat perang melawan Rhea the Kingdom. Sehingga bisa kita anggap kalau nilai karma tetap bisa mempengaruhi sifat seorang player. Untuk pengelompokan nilai karma dimulai dari Extreme Evil dengan nilai karma minus 450 sampai minus 500, yang antara lain adalah Ainz, Albedo, Demiurge, Iguva, dan Shaltir. Lalu adalah Great Evil dengan nilai karma minus 400 sampai minus 450, yaitu Narberal Gamma, Neuronis, Solution, dan Shaltir lagi. Lalu Evil dengan nilai karma 200 yaitu Lupus Regina Beta, Neutral Evil dengan nilai karma minus 100 yaitu Aura, Mare, dan Entoma, Netral dengan nilai karma minus 50 sampai plus 50 yaitu Kokyutos plus 50, Hamsuke 0, Kyohuko minus 10, Pandoractor minus 50, Victim plus 1, dan masih banyak lagi. Lalu Neutral Good dengan nilai karma plus 100 yaitu Chizu Delta, Good dengan nilai karma plus 150 yaitu Yuri Alpha, dan yang paling tinggi yaitu Sebas dengan nilai karma plus 300. So, itu tadi adalah pengertian dan kegunaan nilai karma dalam Overlord. Intinya, nilai karma adalah bagian dari mekanik game Yggdrasil, dan efeknya bertambah menjadi penentu kepribadian satu karakter semenjak mereka masuk ke dalam New World. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.